Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa menyimak pembelajaran ibu dengan baik. Pada kegiatan sepak bola itu sering kali mengalami cedera. Nah, di sini untuk mengatasinya digunakan cold pack. Nah, cold pack adalah kantong penyeka untuk mengompres bagian tubuh yang cedera. Kantong ini berisi garam amonium nitrat dan air. Saat garam tersebut larut dalam air, amonium nitrat akan terionisasi. Proses ini bersifat endoterm karena menyerap energi dari lingkungan. Jadi saat pengompresan cold pack pada bagian cedera akan terasa dingin. Untuk lebih lengkapnya proses yang bersifat endoterm, kita akan memasuki materi tentang termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam pembelajaran termokimia, kita harus terlebih dahulu tahu tentang sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Dalam hal ini adalah reaksi kimia. Dalam reaksi kimia itu terdapat reaktan dan produk. Sedangkan yang bukan produk dan reaktan kita sebut dengan lingkungan. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada botol yang berisi air yang kita anggap sebagai suatu sistem. Di luar dari botol itu kita anggap sebagai lingkungan. Nah, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, maka sistem itu terbagi menjadi 3. Yang A, kalian perhatikan botol A itu adalah sistem terbuka. Yang B itu adalah sistem tertutup. Yang D adalah sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah reaksi pemanasan kalium karbonat dalam gelas beker. Sistem tertutup dapat terjadi perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Contohnya reaksi antara batu kapur dengan air dalam Erlenmeyer tertutup. Sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi maupun materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya adalah reaksi dalam kalorimeter bom atau air panas yang ada di dalam termos. Hubungan antara sistem dengan lingkungan. Sekarang kalian perhatikan pada gambar. Suatu sistem dapat mengalami transfer materi atau mendapat materi dari lingkungan. Selain itu, sistem juga dapat melepaskan kalor atau energi ke lingkungan atau lingkungan yang memberikan kalor atau energi ke dalam sistem. Kalor yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap disebut dengan entalpi atau delta H. Kita lanjutkan membahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Bagaimana sih cara kita membedakan antara reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, di sini kita perhatikan pada gambar. Reaksi eksoterm ini ada sejumlah energi atau kalor yang dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Nah, kalau dia melepaskan kalor berarti cirinya dia suhunya naik ya, akan terasa panas. Kemudian yang kedua, reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu adanya penyerapan sejumlah kalor oleh sistem ya. Jadi penyerapan kalor dari lingkungan ke dalam sistem dan dicirikan dengan suhunya itu turun. Kalian perhatikan diagram reaksi eksoterm dan endoterm. Pada diagram reaksi eksoterm, energi reaktan lebih besar daripada energi produk, sehingga menghasilkan perubahan entalpi atau delta H-nya bernilai negatif. Kemudian pada reaksi endoterm, kebalikannya, energi produk lebih besar daripada energi reaktan, maka delta H-nya bernilai positif.
Di kelas 10 kita mengenal yang namanya persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan suatu perubahan kimia. Nah, di sini bedanya dengan persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi atau delta H reaksi. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, perubahan entalpi atau delta H pembentukan air adalah minus 283 kJ. Artinya, untuk membentuk 1 mol H2O dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar 283 kJ. Macam-macam perubahan entalpi. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya adalah pembentukan metana, yaitu terbuat dari karbon C ditambah 2H2 menghasilkan CH4, disertai dengan entalpi perubahan entalpi atau delta H-nya sama dengan minus 74,8 kJ per mol. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD 0. Nah, perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang menyertai penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Atau ini kebalikan dari reaksi pembentukan. Nah, contohnya di sini adalah reaksi penguraian air H2O menjadi unsur-unsurnya yaitu H2 dan setengah O2 disertai dengan perubahan entalpi sebesar positif 286 kJ per mol. Dan yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Contohnya di sini adalah karbon dalam bentuk grafit dibakar dengan O2 menghasilkan CO2, maka disertai dengan perubahan entalpinya yaitu sebesar delta H-nya minus 393,5 kJ per mol. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.